Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sumber etika. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Agung Wibowo, Alan Mahendra, Dwi Kurnia Purnamasari, Oktanisa Zahra, Tadius Cahya Pradipta, Feren Putri Teresia, dan Yogi Aditya Nenggolan. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Tadius Cahya Pradipta. Kepada Tadius kami persilakan. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pengertian etika. Etika secara etimologi diambil dari bahasa Yunani kuno, etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Santo John of Damascus, hidup pada abad ke-7 Masehi, menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis atau praktikal filosofi. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia, memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila banyak memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Pancasila sebagai suatu sistem etika. Di dunia internasional, bangsa Indonesia terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki etika yang baik. Rakyatnya yang ramah, tamah, sopan santun yang dijunjung tinggi, dan banyak lagi. Dan Pancasila itu memegang peranan besar dalam membentuk pola pikir bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat dihargai sebagai salah satu bangsa yang beradab di dunia. Kecenderungan menganggap hal yang tak penting akan kehadiran Pancasila diharapkan dapat ditinggalkan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang beradab. Pembentukan etika bukanlah hal yang mudah, karena berasal dari tingkah laku dan hati nurani. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika yang terkait dengan adanya masalah yang dihadapi di Indonesia adalah: yang pertama, maraknya kasus korupsi di Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara dengan kasus korupsi terbanyak. Yang kedua, masih adanya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Karena kasus ini, maka terjadilah rusaknya toleransi umat beragama. Yang ketiga, banyaknya terjadi kasus pelanggaran HAM, contohnya kasus pembunuhan Munir pada tahun 2004. Yang keempat, adanya kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Yang kelima, ketidakadilannya hukum yang terjadi, misalnya pejabat yang melakukan korupsi dihukum hanya 2 tahun penjara, sedangkan rakyat miskin yang terpaksa mencuri sedikit singkong untuk keperluan makanannya sendiri dihukum 20 tahun penjara. Yang keenam itu tidak adanya taat masyarakat dalam membayar pajak, bahkan banyak terjadi kasus penggelapan pajak. Dalam banyaknya kasus yang terjadi, diperlukan adanya etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, karena Pancasila berisikan nilai-nilai moral yang ada di kehidupan. Sesuatu hal yang dianggap baik bukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai di Pancasila, tetapi harus sesuai dengan isi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Berikut beberapa alasannya meliputi yang akan dijelaskan oleh Feren Putri. Kepada Feren kami persilakan. Beberapa alasannya meliputi, yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi justru nilai-nilai dari luar yang berlaku dominan. Contohnya, penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan tawuran di kalangan para remaja. Yang kedua, korupsi. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria good and bad, Archibald dan Anciology of Sins menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah, namun baik dan buruk itu eksisi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, simpulan Archibald maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka pemrograman pembangunan yang tertuang dalam APBN dapat dijalankan. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penjabaran dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika yang akan dijelaskan oleh Alan Mahendra. Kepada Alan Mahendra kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sumber sosiologis, sumber politis. Yang pertama itu sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Grundlag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Selanjutnya itu sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu satu norma yang membentuk primida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari sumber norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya. Semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang bersifat abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi tujuan, terumuskan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana
memungkinkan mencapai tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar perorganisasian, praktik penyelenggaraan, dan negara yang mendasari institusi-institusi sosial. Yang ketiga yaitu dimensi aksi politik, berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang argumen dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Nadlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal. Karena pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Hal berikut dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berubah sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah dan mufakat. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, yakni nepotisme, kolusi, dan korupsi, yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau sekelompok tertentu. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika yang akan dijelaskan oleh Dwi. Kepada Dwi kami persilakan. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat pada sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, dengan demikian, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber kepada norma agama atau ajaran agama. Yang kedua, hakikat pada sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu merupakan sebuah tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yang merupakan tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat pada sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai bangsa Indonesia dan mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat Pancasila terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mufakat. Perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan kepada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika sama halnya dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh setiap warga. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberikan guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika
dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak terkeluar dari semangat kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter penyaring nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Sekianlah presentasi dari kelompok 5 tentang Pancasila sebagai sumber etika. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.